adik-adik, selamat datang dalam sejarah dan budaya Nusantara. Hari ini kita belajar di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan mengenai sejarah dan budaya Maluku. Kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang mari kita simak sejarah dan budaya Maluku selengkapnya. Hai teman-teman, kali ini kita akan menyimak sejarah rempah di Kepulauan Banda yang terletak di Provinsi Maluku. Rempah-rempah yang tumbuh dan ditanam di Nusantara selama berabad-abad silam telah menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa asing untuk datang. Salah satu wilayah penghasil rempah terbesar di timur Indonesia adalah Kepulauan Banda. Kepulauan Banda adalah wilayah penghasil buah pala terbesar dan terbaik di dunia. Sejak abad ke-13, pala telah dibudidayakan oleh masyarakat Banda. Kemajuan perkembangan perdagangan pala pada abad ke-15 membuat Banda semakin ramai dikunjungi oleh orang-orang asing dan perlahan menguatkan Banda sebagai pelabuhan rempah yang ramai. Sudah sejak lama, pala dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup manusia. Pada abad ke-9, di Mesir dan India, pala digunakan sebagai pengawet jasad. Masih banyak lagi manfaat buah pala lainnya. Daging buah pala dapat dibuat sirup. Fuli atau kulit pembungkus biji pala dapat dimanfaatkan untuk membuat parfum, dan biji pala dimanfaatkan untuk obat-obatan, bumbu masak, kosmetik, dan minyak astiri. Berbagai manfaat buah pala inilah yang membuat bangsa Eropa sejak abad ke-16 berlomba-lomba datang ke Banda. Pada abad pertengahan, harga pala di pasar Eropa sangat mahal. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, seperti gadget canggih yang harganya bisa puluhan juta rupiah. Tahukah teman-teman, kalau rempah-rempah Maluku telah dimanfaatkan sejak zaman Romawi. Pala dibawa ke Eropa oleh para pedagang Cina yang singgah di Maluku. Pala juga dibawa oleh para pedagang India melintasi Asia Tengah dan Asia Barat. Dari situlah kemudian pala tersebar ke berbagai penjuru dunia. Selama puluhan tahun, bangsa Eropa berlayar mengelilingi dunia mencari sumber rempah-rempah. Bangsa Portugis menjadi yang pertama kali mendarat di Banda pada tahun 1512. Kedatangan bangsa Portugis kemudian disusul oleh kedatangan bangsa Belanda pada tahun 1599. Inggris pun tak mau kalah. Mereka menyusul Belanda datang ke Banda pada tahun 1601. Persaingan Belanda dan Inggris memperebutkan pala di Banda akhirnya membuat Portugis tersisih. Melalui Serikat Dagang VOC, Belanda menjalankan taktik yang kejam untuk menguasai perdagangan pala. Belanda bahkan tak segan menggunakan berbagai cara, termasuk menyingkirkan para pemimpin desa atau yang dikenal dengan orang kaya. Kedatangan bangsa Eropa yang ingin menguasai perdagangan pala membuat masyarakat Banda menderita. Kejayaan pala sebagai rempah-rempah yang dicari oleh masyarakat dunia justru membuat masyarakat Banda perlahan terpinggirkan. Pada abad ke-19, setelah Inggris berhasil merebut Pulau Run dari tangan Belanda, Inggris kemudian membawa pohon pala keluar dari Banda dan mulai menanamnya di Sumatera dan Malaysia. Sejak saat itu, monopoli perdagangan pala dunia yang dikuasai oleh VOC pun runtuh. Nah teman-teman, kini pala dapat kita peroleh dengan mudah di seluruh Indonesia. Ibu dan nenek kita sering memakai bubuk pala sebagai bumbu dapur. Kita juga bisa menikmati berbagai olahannya, seperti manisan, sirup, dan minyak gosok. Ternyata di balik bentuk pala yang mungil tersimpan sejarah yang luar biasa ya. Sampai jumpa di cerita seru sejarah Indonesia lainnya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya.
Pertanyaannya adalah, bagaimana cara membudidayakan tanaman buah pala? Dicatat ya, bagaimana cara membudidayakan tanaman buah pala? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru, dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Perilaku hidup bersih dan sehat merupakan cara paling efektif untuk mencegah penularan virus corona. 1. Mari mencuci tangan menggunakan sabun selama 60 detik dengan air mengalir. 2. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan istirahat cukup dan rajin berolahraga. 3. Konsumsi makanan bergizi seimbang yang dimasak sempurna dan minum air putih 8 gelas per hari. 4. Gunakanlah masker atau tutup mulut dengan lengan jika batuk atau bersin. 5. Jika ada gejala seperti demam dan sesak napas, segera kunjungi pelayanan kesehatan terdekat. Jadi, tetap tenang dan selalu waspada. Mari kita maksimalkan upaya pencegahan virus corona dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kamu nggak sekolah? Nggak ada biaya, Pak De. Kan ada KIP. Saya itu masih bingung bagaimana cara mengurusnya. Kamu tinggal datang ke sekolah sama anakmu. Nanti akan diurus oleh sekolah. Punya anakku aja udah cair kok. Terima kasih, Pak De. Menemani pagi hari Anda di akhir pekan, suguhan film-film pendek karya sinias-sinias muda berbakat Indonesia menghibur Anda bersama keluarga. Temukan pesan-pesan pendidikan syarat makna. Cerita Pagi, Sabtu dan Minggu, pukul 8 waktu Indonesia Barat. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Halo Sobat Pelangi, berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Pelangi Nusantara. Sobat Pelangi, coba lihat teman-teman kita yang cantik ini. Mereka itu sedang menari apa ya? Oh, tari soya-soya. Tari soya-soya itu apa sih? Adik-adik, tarian soya-soya itu adalah tarian perang ya yang menceritakan tentang peperangan ya, kemarahan masyarakat Maluku Utara. Dan asalnya itu sebenarnya dari Pulau Kayowa.
ya. Pulau Koyowa itu di salah satu pulau di Halmahera Selatan yang kemudian menyebar ke seluruh Maluku Utara. Oh, ternyata tari soya-soya itu berasal dari Maluku Utara. Aku ingin tahu deh, latar belakang atau sejarah adanya tari soya-soya ini. Waktu itu terciptanya itu secara spontan sebenarnya ya adik-adik. Pada saat masyarakat atau yang di sana di daerah Maluku Utara itu disebut dengan Balakusu Sekano-Kano. Ya, Balakusu Sekano-Kano itu artinya rakyat yang merasa marah mengetahui bahwa Sultan Babullah diculik kemudian dibunuh. Seperti itu, sampai terciptanya tarian tersebut gitu. Sobat Pelangi, perhatikan deh pakaian dan tata rias wajah mereka. Keren ya. Kalian mau tahu tidak bagaimana mereka merias wajah dan tata cara mengenakan kostum untuk tarian soya-soya ini? Kalau aku sih mau tahu banget. Kita simak penjelasan berikut ini. Untuk kostum soya-soya, ini dari setelan seperti kemeja dan celana panjang. Kemudian ada selempang kiri kanan, ya, warna merah atau kuning. Kemudian rok. Nah, rok ini adik-adik berwarna 4 aja, ya. Topi itu kita namakan toala lipat, ya. Tidak ada ornamen lain kecuali ngana-ngana di sebelah kanan. Dan salawaku yang kita pakai di kiri itu menggambarkan seperti ornamen untuk perang ya waktu saat itu. Jadi tarian soya-soya karena laki-laki semua, kita tidak memakai make up. Di tarian soya-soya ini ada sekitar 12 gerakan dasar ya. Nah, tapi dari sampai sekarang itu kita belum ada namanya. Dari gerakan 1 sampai gerakan 12. Tapi setiap pergantian gerakan tadi sudah ada namanya, yaitu namanya saya. Ya, jadi setiap pergantian dari gerakan 1 ke gerakan berikutnya itu kita namakan saya. Dan salah satu gerakan yang kita sebut suba, yaitu pada saat kita hormat, ya, kita duduk, kemudian kita hormat itu menggambarkan kita menghormati. Jadi cerita dari setiap gerakan itu ada ceritanya. Salah satunya itu kita suba, itu menggambarkan kita suba atau hormat atas jenazah yang sudah ditemukan tadi, jenazah dari Sultan Babullah tadi. Itu. Jadi kostum adik-adik yang digunakan untuk penari soya-soya ini sangat unik ya. Kita adaptasi dari bangsa kolonial dulu rupanya ya. Jadi ada atasan setelan putih-putih dasarnya dan memakai rok. Jadi penarinya semua laki-laki, tetapi kostumnya ada memakai rok ya.
Sobat Pelangi, demikian program Pelangi Nusantara kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, soya-soya merupakan salah satu tarian yang berasal dari daerah Maluku Utara. Apa yang harus kamu lakukan untuk melestarikan budaya nasional seperti tari soya-soya? Dicatat ya, soya-soya merupakan salah satu tarian yang berasal dari daerah Maluku Utara. Apa yang harus kamu lakukan untuk melestarikan budaya nasional seperti tari soya-soya? Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Indonesia memiliki keragaman budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Temukan keragaman budaya Nusantara di Ragam Indonesia setiap Sabtu dan Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dipersembahkan oleh Bulan suci penuh berkah kembali tiba. Waktu yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Saksikan konser Marhaban Ya Ramadan bersama saya Dewi Gita. Bersama saya Lucky Octavian. Bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Tengku Fajri, tentunya hanya di TVRI. Media Pemersatu Bangsa. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat bertahan di rumah saja. Ini yang membuat saya rindu akan mereka. Walau berjauhan, jarak bukan alasan untuk berhenti mendapatkan pendidikan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat, seperti pesan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim berikut ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi corona. Saksikan program Belajar dari Rumah untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Informasi ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Rasa sayangi, rasa
Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Siap-siap mencatat ya. Pertanyaannya adalah, apa nasihat yang terdapat dalam lagu Rasa Sayange? Nyanyikan lagu Rasa Sayange di depan ayah bundamu. Dicatat ya, apa nasihat yang terdapat dalam lagu Rasa Sayange? Nyanyikan lagu Rasa Sayange di depan ayah bundamu. Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas ya. Baik adik-adik, nanti kerjakan pertanyaan-pertanyaan tersebut sebagai tugas dengan bimbingan guru atau orang tuamu ya. Sekarang adik-adik belajar di rumah saja, sambil menyimak berbagai sejarah dan budaya Nusantara yang hanya ada di TVRI tentunya. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi!